Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai keseimbangan cairan dan elektrolit yang merupakan topik dari biologi manusia yang ketiga. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. 60% tubuh manusia tersusun atas air. Kita bisa lihat dari bagan di slide tersebut bahwa pada manusia dewasa 60% terdiri dari air, protein terdiri 18% dan lemak 16%. Adapun sisanya adalah mineral dan lainnya sebanyak 6%. Hal itu akan berbeda apabila pada orang yang masih muda atau anak-anak. Komposisi cairannya itu menjadi lebih tinggi, yaitu 70%. Sebaliknya, pada lansia, komposisi cairannya itu menjadi lebih sedikit, yaitu sekitar 50-55%. Fungsi air bagi tubuh kita cukup banyak. Yang pertama adalah menjaga suhu tubuh supaya senantiasa stabil pada rentang homeostasis 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Yang kedua adalah untuk melumasi sendi. Yang ketiga adalah untuk membuang sampah-sampah metabolik melalui ginjal dan hati. Yang keempat adalah untuk membawa zat gizi dan oksigen ke dalam sel. Yang kelima adalah untuk membantu pertukaran mineral dan zat gizi lainnya supaya mampu diakses oleh tubuh kita. Yang keenam adalah untuk mencegah konstipasi atau sembelit buang air besar menjadi sulit. Ketujuh adalah untuk melindungi organ-organ dalam dan jaringan. Serta yang kedelapan adalah menjaga kelembapan jaringan pada mulut, mata, dan hidung. Adapun mengenai ringkasan fungsi cairan di dalam tubuh bisa kamu lihat pada slide nomor 4. Baik, mari kita bahas 60% cairan yang ada di dalam tubuh kita. Sesungguhnya cairan di dalam tubuh kita itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ICF, intracellular fluid, atau sama dengan CIS atau CIS, yaitu cairan intrasel, dan ECF, yaitu extracellular fluid, atau sama dengan CES atau CES, yaitu cairan ekstrasel. Nah, dilihat dari gambar pada slide 5, kita bisa melihat bahwa antara lelaki dan perempuan itu adalah massa cairannya banyak terdapat pada laki-laki, yaitu 60% itu adalah cairan, sedangkan 40%-nya adalah solid. Sedangkan pada perempuan itu massa cairannya lebih sedikit, yaitu 55% dan 45%-nya adalah solid. Itulah mengapa pada perempuan itu kita mendapatkan tubuh yang lebih kenyal. Kembali lagi ke CES dan CIS, pada sesungguhnya jumlah cairan yang ada di dalam tubuh kita itu mayoritas adalah CIS, yaitu cairan intrasel, memenuhi sekitar 2/3 dari jumlah cairan yang ada di dalam tubuh. Adapun sepertiganya itu berupa cairan ekstrasel atau CES. Cairan ekstrasel sendiri itu merupakan cairan yang berada di luar sel, yang terdiri dari cairan intersisial dan cairan plasma atau cairan intravaskular. Cairan intersisial itu sekitar 80% dari jumlah CES, sedangkan sisanya 20%-nya itu berupa plasma. Mari kita lihat cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler yang hanya terdiri dari sepertiga dari jumlah cairan tubuh itu terbagi menjadi dua, cairan plasma dan cairan intersisial.
Kamu bisa lihat pada gambar di slide 6. Cairan plasma itu adalah cairan yang berada di dalam darah. Kalian bisa melihat dari dua gambar botol darah, tabung pengambilan darah. Itu adalah yang pertama berupa darah yang bercampur dengan plasma, dan yang kemudian terbagi ada dua, yaitu ada endapan dan ada di atasnya itu adalah cairan berwarna kekuningan. Cairan yang berwarna kekuningan itu adalah plasma. Jadi, darah itu tersusun atas cairan plasma dan sel-sel darah. Adapun untuk cairan interstisial terdiri dari beberapa. Contohnya adalah cairan limfe. Kalian bisa lihat pada gambar di sebelah tabung pengambilan darah. Itu adalah cairan limfe atau cairan getah bening. Kemudian ada juga cairan cerebrospinal. Cerebro artinya otak dan spinal artinya tulang belakang. Cairan cerebrospinal adalah cairan yang berada di antara otak dan tulang belakang. Kemudian ada juga cairan sinovial. Cairan sinovial ini adalah cairan yang berada di antara dua tulang yang merupakan pelumas pada sendi supaya ketika bergerak itu tidak menimbulkan bunyi, derit, ataupun rasa nyeri. Berikutnya adalah aqueous humor dan vitreous body. Aqueous humor itu adalah cairan transparan yang berada di depan lensa yang menyerupai plasma. Cairan ini dihasilkan oleh mata untuk mensupport kerjaan dari lensa. Sedangkan vitreous body adalah gel yang mengisi ruang antara lensa mata dan retina di dalam bola mata manusia. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada slide ini. Berikutnya adalah endolimfe dan perilimfe. Endolimfe adalah cairan yang berada di dalam labirin telinga dalam. Letak tepatnya cairan endolimfe itu adalah di dalam organ vestibular atau organ penjaga keseimbangan. Cairan endolimfe berfungsi untuk menjaga keseimbangan sehingga ketika kita sedang berputar ataupun bergerak, cairan ini akan bergerak dan diteruskan ke otak sehingga kita dapat merasakan pusing. Contohnya misalkan saat kita berada dalam kendaraan, kita kemudian mengalami mabuk kendaraan karena cairan ini terus-menerus bergerak sehingga membuat kita menjadi mual. Adapun perilimfe adalah cairan ekstraseluler yang terletak di koklea. Kalian masih ingat koklea kan? Koklea itu adalah bagian telinga yang sering disebut sebagai rumah siput. Berikutnya adalah cairan pleura, perikardium, dan peritoneum. Cairan pleura merupakan pelumas yang melapisi paru-paru. Sedangkan cairan perikardium itu adalah pelumas yang melapisi jantung, sedangkan peritoneum adalah cairan pelumas yang melapisi daerah rongga perut. Pada slide 8 kita bisa melihat bahwa mayoritas cairan kita merupakan cairan intrasel, yaitu sekitar 67%. Kenapa cairan intrasel itu banyak? Karena manusia mengandung sekitar 200 triliun sel dalam tubuhnya yang masing-masing setiap sel itu memiliki sitoplasma. Ketika diakumulasikan, maka jumlah cairan di dalam sel itu menjadi mayoritas. Sedangkan 33%-nya merupakan cairan ekstraseluler, di mana lebih banyak cairan interstitial fluid, yaitu sekitar 25% atau 10,5 liter, dan cairan plasma yaitu 8% atau 3,4 liter. Maka sekarang silahkan kalian hitung, apabila kalian memiliki berat badan 60 kg, maka berapa berat badan yang berupa massa dan berapa berat badan yang berupa cairan? Ya, betul. Jawabannya adalah 40 kg atau sama dengan 40 liter
tubuh kita adalah cairan, sedangkan 20 kg atau 20 liter itu adalah massa padat. Nah, apabila kalian itu semakin gemuk, maka yang terjadi adalah komposisi cairannya dibutuhkan menjadi lebih banyak. Itulah mengapa kebutuhan konsumsi minuman setiap orang itu berbeda-beda berdasarkan berat badannya. Pada slide 9 kita akan melihat apa yang disebut sebagai balance cairan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang disebut sebagai fluid intake dan fluid output, atau intake cairan dan output cairan. Intake cairan terdiri dari minuman yang kita minum sekitar 1200 sampai 1500 ml. Kemudian makanan yang kita makan itu mengandung cairan sekitar 800 sampai 1100 ml, serta oksidasi metabolik yang menghasilkan cairan sekitar 300 ml. Sehingga kebutuhan cairan intake kita itu adalah 2600 sampai 3000 ml. Artinya itulah yang harus kita penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Konsumsi air putih sekitar 2,6 sampai 3 liter. Cairan tersebut seharusnya akan dibuang dan kemudian tercapai keseimbangan, yang mana intake dikurangi output itu sama dengan 0. Pembuangan cairan itu melalui apa saja? Yang pertama adalah ginjal, melalui urin sekitar 1,5 ml. 1.500 ml atau 1,5 liter. Yang kedua adalah keringat sekitar 600 sampai 800 ml. Kemudian cairan yang kita keluarkan saat kita bernafas itu sekitar 400 sampai 600 ml, serta cairan yang dikeluarkan bersamaan dengan feses itu adalah sekitar 100 ml. Hasilnya akan diperoleh intake dan output itu sama. Sehingga ketika kita memenuhi kebutuhan cairan kita 2,6 sampai 3 liter per hari, maka sesungguhnya cairan itu tidak akan kemudian berada di dalam tubuh terlalu lama, karena dia akan dibuang juga sampai ketemu keseimbangan sama dengan 0. Guys, kita akan mengenal apa yang disebut sebagai insensible water loss atau IWL. IWL merupakan kehilangan cairan yang tidak kita sadari, yang itu melalui kulit, difusi, dan paru-paru. Untuk mengetahui IWL, kita harus menggunakan rumus dengan perhitungan sebagai berikut. Dewasa itu adalah 15 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau misalkan berat kamu 60 kg, maka tinggal dikalikan saja 15 kali 60 sama dengan 900 ml per hari. Adapun rumus IWL untuk anak-anak yaitu 30 dikurangi usianya dia cc per kilogram berat badan per hari. Contohnya, apabila ada anak usia 4 tahun dengan berat badan 18 kg, maka IWL-nya adalah 30 dikurangi 4 sama dengan 26 kali 18 kg yang merupakan berat badan dia. Maka akan kita temukan bahwa IWL pada anak tersebut sekitar 468 ml per hari. Kondisi yang berbeda apabila pada orang dewasa atau anak-anak yang mengalami kenaikan suhu, panas, atau hipertermi. IWL-nya adalah 200 dikalikan suhu badan dia sekarang dikurangi 36,8 derajat Celcius. Contohnya, pada orang dewasa dengan berat badan 60 kg, maka IWL ketika dia mengalami demam dengan suhu badan 40 derajat Celcius akan didapatkan 200 kali 40 dikurangi 36,8 derajat Celcius. Maka akan didapatkan bahwa IWL-nya adalah
640 ml atau 640 cc. Itu adalah IWL ketika dia mengalami kenaikan suhu, belum lagi ditambah IWL-nya dia sebagai seorang manusia dewasa. Maka total dari insensible water loss seorang dewasa yang mengalami kenaikan suhu badan sampai 40 derajat Celcius yaitu 900 ditambah 640, maka akan diketemukan 1540 cairan yang hilang dalam kondisi yang tidak disadari. Itulah mengapa pada seseorang yang mengalami kondisi demam, kebutuhan cairan itu menjadi prioritas nomor 1. Karena semakin tinggi suhu tubuh, maka kebutuhan cairan akan menjadi semakin bertambah. Komposisi cairan tubuh. Cairan terdiri dari air yang merupakan pelarut atau solvent dan larutan atau solut. Larutan bisa terdiri dari berbagai macam. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang elektrolit. Elektrolit adalah substansi yang berdisosiasi atau terpisah di dalam larutan dan akan menghantarkan arus listrik karena memiliki muatan listrik. Elektrolit terdiri dari kation, yaitu ion yang bermuatan listrik positif seperti natrium dan kalium, serta anion, yaitu ion-ion yang bermuatan negatif seperti klorida dan fosfat. Substansi lainnya disebut sebagai substansi non-elektrolit, yaitu substansi yang tidak berdisosiasi di dalam larutan atau tidak memiliki muatan. Contohnya adalah glukosa, urea, kreatinin, dan bilirubin. Gambar pada slide 13 menunjukkan bahwa cairan ekstrasel atau CES itu mayoritas berupa natrium. Natrium yang ada di dalam plasma jauh lebih tinggi dibandingkan natrium yang berada di cairan intersisial. Adapun untuk CIS atau cairan intrasel, maka elektron yang paling utama itu adalah kalium. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat pada slide 14 yang menunjukkan konsentrasi elektrolit dan anion protein di plasma, cairan intersisial, dan cairan intrasel. Fungsi ion dari elektrolit ada beberapa. Yang pertama adalah untuk mengkontrol osmosis air. Yang kedua, mengatur keseimbangan asam dan basa. Yang ketiga yaitu mengatur potensial aksi listrik pada saraf atau neuron. Serta yang keempat adalah kofaktor enzim. Kofaktor enzim adalah senyawa kimia non-protein yang diperlukan untuk aktivitas biologi protein. Biasanya, kofaktor enzim ini mampu meningkatkan kinerja dari enzim tersebut. Summary dari penjelasan di atas adalah cairan ekstrasel itu kation mayoritasnya adalah natrium. Sedangkan anion mayoritasnya adalah klor. Sebaliknya, cairan intersisial, kation mayoritasnya adalah kalium, kemudian anion mayoritasnya adalah fosfat. Fungsi natrium dan kalium. Natrium itu mempengaruhi setengah osmolalitas dari CES. Hipernatremia yaitu retensi cairan dalam tubuh, sedangkan hiponatremia yaitu ketika ekskresi cairan itu meningkat. Kalian paham kan yang dimaksud dengan hiponatremia dan hypernatremia? Hypernatremia yaitu kondisi di mana natrium berlebih, sedangkan hiponatremia yaitu kondisi di mana natrium itu kurang dari kebutuhan tubuh. Fungsi dari kalium yaitu resting membran potensial dan repolarisasi. Resting membran potensial artinya adalah di mana sel saraf dalam kondisi kembali normal atau istirahat.
Repolarisasi adalah kondisi di mana potensial membran kembali menjadi negatif. Perpindahan cairan dan elektrolit. Perpindahan cairan dan elektrolit pada dasarnya terdiri dari transport pasif dan transport aktif. Transport pasif adalah perpindahan yang tidak membutuhkan energi, yaitu difusi dan osmosis. Difusi atau pembauran adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut sebagai gradien konsentrasi. Contoh dari difusi adalah pemberian gula pada cairan teh tawar, mana lambat laun cairan ini pun menjadi manis. Contoh lainnya adalah uap air dari ceret yang berdifusi dalam udara. Contoh lainnya lagi adalah ketika kita bernafas dengan memasukkan oksigen ke dalam paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi. Yang pertama, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak sehingga kecepatan difusi menjadi semakin tinggi. Yang kedua adalah ketebalan membran. Semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusinya. Yang ketiga adalah luas suatu area. Semakin besar luas area, semakin cepat kecepatan difusinya. Yang keempat, jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, semakin lambat kecepatan difusinya. Dan yang kelima adalah suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Transport pasif yang kedua yaitu osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeable dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat atau dari bagian yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Membran semi-permeable harus dapat dilewati oleh pelarut seperti air, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat terlarut, sehingga mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Osmolaritas adalah ukuran konsentrasi suatu larutan. Istilah isotonik, hipertonik, dan hipotonik berhubungan dengan tekanan osmosis. Tekanan osmosis adalah tekanan hidrostatik yang ada pada larutan untuk menghentikan proses osmosis suatu larutan menuju ke larutan yang lain melewati membran yang bersifat semi-permeable. Perbedaan konsentrasi antara larutan yang dipisahkan oleh membran semi-permeable itulah yang menjadi dasar istilah hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Kenapa kita perlu mengetahui hal ini? Karena sebagai seorang perawat, kita akan memberikan cairan infus kepada pasien. Dan kita harus mengenali apakah cairan yang kita masukkan ke dalam plasma itu merupakan cairan isotonik, hipotonik, atau hipertonik. Isotonik adalah cairan infus yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama dengan plasma darah. Cairan infus yang merupakan isotonik contohnya seperti NaCl 0,9%, kemudian ringel laktat 5%, kemudian dextrose 5% dan lainnya. Hipotonik yaitu larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah daripada plasma. Cairan hipotonik akan menyebabkan pergeseran cairan dari ECF ke ICF untuk mencapai homeostasis. Oleh karenanya, cairan hipotonik dapat menyebabkan pembengkakan sel. Cairan hipotonik ini biasanya digunakan pada pasien-pasien dengan kondisi dehidrasi yang berat. Contoh cairan hipotonik seperti NaCl 0,45%,
kemudian NaCl 0,33%, NaCl 0,225%, ataupun D2.5 atau dextrose 2,5%. Apabila diberikan dalam kondisi yang lama, maka untuk sel yang mendapatkan cairan hipotonik, lama-kelamaan akan mengalami penggembungan dan kemudian akan pecah. Yang ketiga adalah cairan hipertonik. Cairan hipertonik yaitu memiliki konsentrasi zat terlarut yang lebih besar daripada plasma. Jika diberikan dalam jumlah yang besar dan cepat, cairan hipertonik ini dapat menyebabkan kelebihan volume ekstraseluler dan memicu kelebihan sirkulasi dan dehidrasi. Cairan intrasel akan keluar sehingga sitoplasma akan kehabisan cairan dan tidak bisa berfungsi lagi. Transport aktif adalah perpindahan molekul dari tekanan atau konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dengan menggunakan energi. Kata kunci dalam transport aktif adalah penggunaan energi. Transport aktif dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam dan di luar sel, di mana muatan listrik ini ditentukan oleh ion natrium, kalium, klorin. Keluar masuknya ion natrium dan kalium diatur oleh pompa NaK atau pompa natrium kalium. Transport aktif dapat berhenti jika sel didinginkan mengalami keracunan atau kehabisan energi. Contoh dari transport aktif adalah endositosis dan eksositosis. Endositosis diperlukan untuk berbagai macam fungsi yang penting bagi sel, karena endositosis dapat meregulasi berbagai macam proses seperti pengambilan nutrisi, adesi, dan migrasi sel, masuknya patogen, neurotransmisi, masuknya obat, dan lain-lain. Sedangkan eksositosis merupakan proses transport molekul besar seperti protein dan polisakarida ke luar sel dengan cara menggabungkan vesikula berisi molekul tersebut dengan membran plasma. Filtrasi adalah proses yang digunakan untuk memisahkan benda padat dari benda cair dengan menggunakan media saringan, sehingga filtrasi disebut juga dengan penyaringan. Arah perembesan atau penyaringan adalah dari daerah dengan tekanan yang lebih tinggi ke daerah dengan tekanan yang lebih rendah. Hal ini biasa terjadi pada tubuh, yaitu spesifikasinya di ginjal, khususnya pada daerah glomerulus. Proses filtrasi dalam ginjal melibatkan 3 macam tekanan, yaitu tekanan hidrostatik dalam kapiler glomerulus, tekanan osmotik koloid, dan tekanan hidrostatik dalam kapsula Bowman. Detailnya akan kita pelajari di mata kuliah biomedik. Tekanan cairan ada beberapa jenis. Yang pertama, tekanan osmotik dan onkotik. Apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah tekanan untuk mencegah aliran osmotik cairan. Sedangkan tekanan onkotik adalah gaya tarik suatu koloid agar air tetap berada dalam plasma darah di intravaskular. Bagian dalam tubuh yang berfungsi untuk menjaga tekanan onkotik adalah albumin. Apabila tekanan onkotik dalam tubuh itu turun, maka akan menyebabkan merembasnya air keluar dari intravaskular, sehingga muncullah gejala pembengkakan atau udem. Tekanan hidrostatik atau filtration force adalah tekanan yang digunakan oleh air dalam sistem tertutup. Tekanan ini dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, kedalaman, serta percepatan gravitasi. Tentunya kalian masih ingat kan waktu belajar di SMA bahwa rumus tekanan hidrostatik adalah P sama dengan Rho kali G kali H, di mana Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman atau ketinggian.
Pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit terdiri dari pengaturan volume cairan ekstrasel dan pengaturan osmolaritas cairan ekstrasel. Adapun pengaturan volume cairan ekstrasel itu meliputi asupan cairan atau input, kemudian peranan ginjal, adanya pengontrolan tekanan darah yaitu hormon atriopeptin atau ANP, atrial natriuretic peptide. Kemudian pengontrolan keseimbangan garam meliputi pelibatan sistem RAAS atau renin angiotensin aldosteron. Sedangkan pengaturan osmolaritas cairan ekstrasel meliputi perubahan osmolaritas di nefron pada ginjal serta peranan vasopresin atau antidiuretik hormon atau sering kita singkat sebagai ADH. Kita bahas pertama pengaturan volume cairan ekstrasel. Yang pertama adalah asupan cairan. Kita bisa lihat di gambar bahwa intake plus metabolic production dikurangi output harus sama dengan 0. Itu yang kemudian kita sebut sebagai balance cairan atau keseimbangan cairan. Sepertinya tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Manusia membutuhkan intake minimal 2,2 liter yang berasal dari cairan yang dia minum dan makanan yang dia makan. Selain itu, dia juga mendapatkan sekitar 0,3 liter per hari yang diperoleh dari metabolisme. Metabolisme ini menghasilkan air yang kemudian setelah dijumlahkan ini disebut sebagai input. Adapun output cairan itu berasal dari pengeluaran IWL yang berasal dari kulit berupa keringat dan paru-paru yang berupa dari uap nafas pada saat kita sedang bernafas maupun ketika kita berbicara. Kemudian pembuangan urin sekitar 1,5 liter per hari dan pembuangan feses sekitar 0,1 liter per hari. Apabila dihitung maka input ketika dikurangi output adalah sama dengan 0 dan itu adalah kondisi yang bagus pada tubuh yang disebut dengan balance cairan. Apabila input lebih banyak dibandingkan output sehingga hasilnya adalah positif, maka kondisi ini disebut sebagai kelebihan cairan yang ditandai dengan pembengkakan pada bagian tubuh. Sedangkan apabila output lebih banyak dibandingkan input yang kemudian ketika dihitung hasilnya menjadi negatif, maka kondisi ini disebut sebagai dehidrasi yang dimaknai bahwa tubuh kekurangan cairan. Pengaturan cairan oleh ginjal melalui proses filtrasi yang dilakukan pada glomerulus, reabsorpsi yang dilakukan pada tubulus, dan sekresi yang dilakukan pada tubulus distal. Proses ini terjadi pada nefron, yaitu unit terkecil fungsional yang berada di dalam ginjal. Ketiga proses tersebut akan membantu dalam proses pembentukan urin yang akan berefek pada menjaga homeostasis atau keseimbangan antara cairan dan elektrolit. Kalian bisa lihat pada gambar di slide 28 bahwa kegiatan filtrasi terjadi di glomerulus, kemudian kegiatan reabsorpsi yang ditandai dengan tanda panah warna hijau terjadi di tubulus proksimal, kemudian kegiatan sekresi terjadi di tubulus distal, dan kegiatan ekskresi terjadi di tubulus collecting atau tubulus pengumpul. Pengontrolan tekanan darah. Peningkatan volume darah akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Hal ini akan mempengaruhi reseptor volume di arteri, mempengaruhi sel endokrin, mempengaruhi baru reseptor yang ada di aorta dan di arteri karotid. Yang mana kesemuanya itu memicu refleks homeostasis pada ginjal dan pada sistem kardiovaskular.
pada sistem kardiovaskular akan menyebabkan penurunan cardiac output dan terjadinya vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Sedangkan ketika ada di ginjal akan menyebabkan adanya ekskresi garam serta air di urin, sehingga akan terjadi peningkatan perkemihan, yang mana hal ini akan menurunkan cairan ekstrasel dan cairan intrasel. Keseluruhan dari kondisi tersebut akan mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan darah. Proses homeostasis terhadap penurunan tekanan darah. Saat volume darah menurun akan mengakibatkan tekanan darah menjadi menurun. Kondisi tersebut akan mempengaruhi reseptor volume yang ada di arteri dan baroreseptor yang ada di aorta serta karotis. Hal tersebut memicu refleks homeostasis pada sistem kardiovaskular, pada pola kebiasaan atau behavior, dan pada ginjal. Pada sistem kardiovaskular akan menyebabkan peningkatan cardio output serta akan terjadi vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Kondisi tersebut akan memicu peningkatan tekanan darah. Adapun refleks homeostasis dari kebiasaan atau behavior itu akan menyebabkan adanya rasa haus, yang rasa haus tersebut merangsang untuk intake air yang lebih banyak. Peningkatan intake cairan melalui konsumsi minuman tersebut akan mengakibatkan peningkatan volume ekstrasel dan intrasel, yang mana peningkatan volume tersebut kemudian akan menyebabkan tekanan darah menjadi meningkat. Sedangkan kondisi di ginjal akan menyebabkan penahanan cairan supaya bisa meminimalkan kehilangan cairan, sehingga pasien menjadi jarang untuk mengeluarkan urin. Peranan atriopeptin. Atriopeptin adalah hormon yang kemudian dikenal dengan nama ANP, atrial natriuretic peptide, yang berfungsi untuk menurunkan reabsorpsi natrium dan air. Hormon ini disekresikan oleh sel atrium jantung yang akan berespon apabila terjadi peningkatan volume plasma. Peningkatan volume darah menyebabkan peningkatan peregangan atrium. Sel jantung pada daerah atrium akan meregang dan mengeluarkan hormon atrial natriuretic peptide atau ANP. Hormon ini akan mempengaruhi hipotalamus, ginjal, korteks adrenal, dan medula oblongata. Pada hipotalamus, kondisi tersebut akan menghambat pengeluaran vasopresin atau hormon antidiuretik, yang mana hal ini akan menyebabkan peningkatan ekskresi natrium klorida dan peningkatan ekskresi air. ANP mempengaruhi ginjal dengan melalui dua mekanisme, yaitu peningkatan laju filtrasi glomerulus atau GFR serta penurunan renin. Renin merupakan enzim yang dihasilkan oleh sel-sel khusus di ginjal. Fungsi dari enzim renin ini adalah untuk meningkatkan tekanan darah. Mekanisme yang terjadi di ginjal juga akan mengakibatkan kondisi yang sama, yaitu ekskresi NaCl dan air menjadi berlebih. Sedangkan ANP pada korteks adrenal akan menyebabkan penghambatan aldosteron yang juga akan menyebabkan peningkatan ekskresi natrium klorida atau NaCl dan air. ANP juga akan mempengaruhi medula oblongata, di mana hal ini akan merespon berupa penurunan tekanan darah. Pengontrolan keseimbangan garam melalui RAAS atau renin angiotensin aldosteron system. Hati atau liver secara konstan memproduksi angiotensinogen yang kemudian diedarkan di plasma. Sementara itu, penurunan tekanan darah akan berakibat
mempengaruhi sel-sel juxtaglomerulus di ginjal untuk memproduksi enzim renin. Enzim renin inilah yang akan merubah angiotensinogen yang ada di plasma berubah menjadi angiotensin 1. Sel-sel endotel di pembuluh darah mengandung enzim ACE atau angiotensin converting enzyme. ACE inilah yang akan merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini akan mempengaruhi arteriol-arteriol, kontrol kardiovaskuler yang ada di medula oblongata, hipotalamus, dan korteks adrenal. Pada arteriol-arteriol, kondisi ini akan menyebabkan pembuluh darah menjadi menyempit atau vasokonstriksi. Pusat kontrol kardiovaskuler yang ada di medula oblongata akan menyebabkan respon penurunan kardiovaskular. Sedangkan pada hipotalamus akan menyebabkan peningkatan pengeluaran vasopresin atau antidiuretik hormon dan peningkatan rasa haus. Adapun kondisi di korteks adrenal akan menyebabkan peningkatan pengeluaran aldosteron, yang mana hormon aldosteron ini akan menyebabkan peningkatan reabsorpsi dari natrium. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Adapun untuk peningkatan rasa haus dan adanya peningkatan pengeluaran antidiuretik hormon serta peningkatan reabsorpsi natrium akan menyebabkan peningkatan volume darah yang pada akhirnya juga menyebabkan peningkatan tekanan darah. Gimana menurut kamu guys? Keren banget kan tubuh kita? Mekanismenya itu sudah diatur dengan sedemikian rupa sehingga semuanya itu bisa tertata dengan rapi. Pengaturan terhadap asupan garam. Peningkatan konsumsi garam akan mengakibatkan peningkatan osmolaritas tetapi tidak mempengaruhi volume dalam darah. Peningkatan osmolaritas tersebut akan mengakibatkan pelepasan hormon vasopresin atau ADH dan adanya mekanisme haus. Peningkatan hormon ADH akan mengakibatkan reabsorpsi cairan pada ginjal menjadi meningkat, sehingga ginjal akan menyimpan banyak air. Adapun mekanisme rasa haus akan mengakibatkan peningkatan intake air yang hal itu akan menyebabkan peningkatan volume cairan ekstraseluler. Kondisi di mana adanya reabsorpsi cairan oleh ginjal dan peningkatan volume cairan ekstraseluler akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Itulah mengapa pada pasien dengan hipertensi itu dilarang untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi akan garam. Karena ketika dia mengkonsumsi makanan yang tinggi garam akan menyebabkan tekanan darah menjadi semakin naik. Berikutnya kita akan membahas mengenai pengaturan osmolaritas cairan ekstrasel. Perubahan osmolaritas di nefron ginjal pada prinsipnya terjadi kondisi pemekatan urin di loop Henle. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan dengan detail mengenai hal tersebut karena proses ini akan kita lanjutkan di fisiologi pada mata kuliah biomedik. Peranan vasopresin atau antidiuretik hormon. Peningkatan osmolaritas melebihi 280 miliosmolaritas akan menyebabkan adanya reseptor osmolaritas di hipotalamik bereaksi, yang mana kemudian hal tersebut akan mempengaruhi hipotalamus dan saraf-saraf. Penurunan regangan pada atrium akan berakibat pada penurunan tekanan darah. Hal tersebut akan mempengaruhi reseptor regang yang ada di atrium, yang kemudian akan mempengaruhi neurisensori yang berada di hipotalamus. Penurunan tekanan darah juga akan menyebabkan
Bereaksinya baru reseptor yang ada di aorta dan di arteri karotis, yang mana reaksi tersebut akan mengakibatkan respon neurosensori yang ada di hipotalamus. Kesemuanya tersebut akan mengakibatkan sintesis vasopresin atau ADH oleh hipotalamus, yang mana vasopresin atau ADH itu akan dirilis atau dikeluarkan oleh pituitari atau hipofisis posterior. Vasopresin inilah yang akan mempengaruhi pada epitel ductus collectivus. Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan reabsorpsi air di ginjal yang kemudian akan mengakibatkan pasien itu menjadi jarang berkemih. Mekanisme kerja vasopresin atau ADH bisa kamu lihat pada slide di halaman 40. Setelah kita melihat paparan tadi, maka pengaturan keseimbangan cairan di dalam tubuh manusia itu melibatkan regulator utama, yaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf melibatkan reseptor yang berupa baroreseptor di arcus aorta dan sinus karotis, serta reseptor regang yang ada di atrium, serta sistem saraf juga mempengaruhi sistem saraf simpatik. Adapun regulator endokrin terdiri dari angiotensin 2 yang akan mengakibatkan peningkatan reabsorpsi natrium, hormon aldosteron yang akan meningkatkan reabsorpsi natrium juga, kemudian hormon ADH atau antidiuretik atau vasopresin yang akan mengakibatkan peningkatan reabsorpsi air, serta hormon ANP atau antineuretic peptide atau atriopeptin yang akan mengakibatkan peningkatan ekskresi natrium dan air. Perubahan volume dan osmolaritas cairan bisa kamu cermati pada slide di halaman 39. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit dapat kita simpulkan, yaitu usia, kemudian suhu lingkungan, diet atau intake cairan, kemudian stres, karena stres bisa memicu untuk kita mengkonsumsi garam yang tinggi, kemudian penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan lainnya. Guys, kiranya itu dulu yang bisa aku bagi pada kesempatan kali ini. Semoga kalian paham dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share supaya banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari penjelasan di slide ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.